berasal dari NEDC. Klaim NEDC memang kadang ada sedikit deviasinya dari actualnya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah mobil yang menurut kami cukup penting untuk brand image Neta di Indonesia. Yes, kenapa kami bisa bilang ini cukup penting? Karena sebelumnya pertama kali Neta menghadirkan sebuah mobil listrik, yaitu adalah Neta V, yang mana mendapatkan mixed reaction ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi mau nggak mau, secara fitur sebenarnya value for money-nya sangat tinggi sekali. Bayangin aja, adik dari si Neta X ini dibanderol dengan harga 290-an, udah dapat ADAS, range-nya lumayan jauh, dan ya lebih proper car dibandingkan dengan beberapa rivalnya yang dengan price range yang sama gitu ya. Nah, hadirlah berikutnya adalah Neta X, mobil kedua dari Neta yang bentuknya secara tampang, secara dimensi, secara fitur lebih menarik dibandingkan dengan Neta V. Dan kalau secara reaksi dari netizen ya, ini lebih banyak yang memuji in term of design dan segala macamnya dibandingkan dengan si adiknya. Karena memang secara brand Neta sudah lebih established ketika mendevelop si Neta X ini. Kami memang sudah pernah mereview ya, si Gopa sudah review waktu itu dapat media drive, review sedikit tentang mobil ini. Tapi since liburan tahun baru kali ini kami mendapatkan Neta X ini lumayan lama, kami sudah menemukan beberapa hal yang menarik dan yang kami temukan kurang menarik di Neta X ini. So, tanpa berlama-lama, ini dia review lengkap CVT Review Neta X. Yes, ini dia Neta X yang kami paling suka nih ya, mulai dari desain eksteriornya nih. Jujur, selama pakai mobil ini, tim kami ya, kebetulan yang megang lama mobil ini, dia katanya menjadi head turner banget ketika di jalan karena desainnya, apalagi dari depan ini, menurut kami, meskipun ini nyata, tapi rasanya itu kayak animated atau masih didesain grafis pakai AI gitu. Karena lihat desain depannya, dengan lampu DRL yang ditarik panjang seperti ini dan LED bar-nya yang tebal gitu ya, LED bar-nya itu tebal gitu. Rasanya itu kayak feels animated banget. Rasanya kalau kita take gambar begini, itu kayak gambar-gambar AI atau gambar yang hasil 3D rendering gitu ya. Tapi padahal ini nyata nih, ini disentuh nyata kok. Itu bagus banget ini karena desain depannya bagus, dia sleek banget, lampu nggak ada grill karena wajar nggak ada butuh grill mobil listrik gitu ya. Cakep banget, lampunya berlapis memang ya, lampu DRL sebelah sini, lampu utama sebelah sini gitu ya. Scene-nya bergantian dengan LED DRL gitu ya. Cakep gitu bagian depannya, futuristik banget, keren. Dan sudah ada kamera 360 di bagian depan sini. Ada ADAS juga di bagian bawahnya untuk radarnya dan kameranya di bagian atas sana. Lanjut bagian samping, dimensi mobil ini itu tembus di 4619 mm. Artinya sebenarnya dia lumayan panjang. 4619 mm kalau kalian cari mobil yang familiar size-nya segitu-segitu itu CR-V, Tiguan itu 4600-an ke atas gitu ya. Ini jadi sebenarnya meskipun kesannya compact, bisa dimensi wise itu kayak ala-ala HR-V atau segala macamnya gitu ya. Tapi sebenarnya bahkan dia bisa lebih panjang dibandingkan dengan CX-5 yang masih 4500-an mm. Jadi kalau punya garasi mesti siap-siap tuh. Desain velgnya bagus banget ya. Dia kayak mengipas gitu, dia dual tone dengan konfigurasi 225 60 R18, dia pakai 18 inci, port chargingnya di bagian sini. Dia juga sudah support DC fast charging, yang mana ini lumayan cepat untuk pengecasannya. Dan sudah pakai CCS Type 2 pastinya. Tapi yang kami agak sedikit sayangkan, kunci dari mobil ini itu nggak kayak adiknya yang fidget spinner ya. Jadi agak beda, dia cuma bulat aja. Ini kayak apa ya? Kayak buat kalau kami nanya ke istri kami ini pernah nih, bilang katanya ini kayak tempat buat bedak. Nah ini desain belakangnya. Meskipun bukan jelek, tapi bagus malah menurut kami ya, masih bagus dengan lampunya yang menyambung ke kanan hingga ke kiri. Sennya juga sudah LED, lampu mundur juga sudah LED. Cakep gitu ya, futuristik hingga ke belakang sini gitu ya.
Tapi menurut kami kalau dari seluruh bagian desainnya yang paling, kalau bisa dinilai gitu ya, yang lain tuh misalnya 9 sampai 9, ini belakang tuh ya 8 lah. Ibaratnya yang paling kurang, tapi masih bagus menurut kami. Dan yang menarik, dia sudah dilengkapi dengan power tailgate pastinya, ya harus canggih dong. Dan karena sebenarnya dia dimensinya panjang 4619 mm, tapi dia hanya 5-seater formatnya, jadi kapasitas bagasinya gede banget. Untuk mobil kelas gini lumayan besar banget. Dia sudah di angka kepala 508 liter dengan kondisi 2 baris tegak seperti ini. Bahkan bagasinya dia sudah bisa mencapai 1388 liter. Jadi gede banget. Kami sudah tes. Ini masih muat sebuah koper besar, full size koper, medium size, dan juga yang stick golf juga masih muat karena diberikan coakan di bagian samping kanan dan kirinya. Jadi mobil ini cukup praktikal. Yes, ini dia interiornya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Neta X ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Nah, ini nih yang mantep lagi nih dari interiornya. Karena panjang wheelbase-nya, panjang dimensinya, itu juga ngaruh terhadap legroom dari mobil ini. Ini lega banget, tinggi kami 175 cm. Ini sudah disesuaikan dengan posisi duduk kami. Ini lega banget. Ini ada sekitar 12 jari di baris 2-nya. Ini gede banget. Dan yang kami suka, ya meskipun memang nggak bener-bener dia bisa duduk banget gitu ya, masih ada jongkoknya dikit. Tapi ini sudah much better dibandingkan dengan adiknya si Netavi yang lebih jongkok ya, lebih begini. Atau beberapa rivalnya juga masih lebih jongkok dibandingkan dengan mobil ini. Ini kami masih tersanggah dengan sangat baik, dan kalau mau bener-bener disanggah, kami tinggal kayak masukin aja kaki kita ke bawah ke footroomnya gini. Jadi ini paha bener-bener disanggah dengan sangat baik, dan sudut kemiringan dari mobil ini juga lumayan miring, walaupun nggak bisa di-recline lagi, tapi udah lumayan miring, lumayan recline. Jadi nggak terlalu berasa kayak kita tegak banget. Jadi untuk perjalanan jauh menurut kami ini akan sangat membantu sekali gitu ya. Di belakang juga sudah dilengkapi dengan sebuah armrest. Armrestnya juga sudah ada bisa untuk jadi cup holder, ada ruang untuk naruh penyimpanan lagi, dan kalau mau dilepas ini juga bisa dibuka bawahnya. Jadi ada ruang penyimpanan lagi di bagian sini. Cuma memang anehnya, ini kalau misalnya lagi ada 2 minuman di bagian sini, contoh ya. Ini kami tidak disponsori ya, kami taruh sini gitu ya. Terus mau mengambil barang yang ada di dalam sini, ini jadi ikut ketarik dong keangkat. Nah, kalau kopi nih, bubar nih. Langsung bubar ya. Ini mekanisme yang sebenarnya cerdas, cuma kurang dipikirkan di bagian belakang sini. Harusnya ini aja yang bisa dibuka belakangnya, jangan dari depan sini gitu. Ini kan jadi keangkat tuh. Gitu ya. Cup holder di kanan dan kiri sudah ada, dia bahkan diberikan sekat, jadi belakangnya masih bisa untuk naruh barang lainnya. Dan tuas power window-nya semua sudah all auto, tapi yang kami agak sayangkan ini Neta ya, sudah seperti dengan mobil-mobil China yang baru-baru, tuasnya agak butuh waktu untuk penyesuaian. Karena dia kalau turun itu dimajuin, kalau naik itu dimundurin. Beberapa mobil karena tuasnya ditarik, dicongkil ke atas atau diturunin, itu kita langsung paham gitu ya, mau apa, core memorinya kita tuh masih dapat gitu ya. Nah kalau ini kita kayak butuh penyesuaian lagi untuk bagian power window-nya, bagian belakang. Sisanya sih nothing much ya. Ada panoramic sunroof lumayan besar, bahkan nih saking panjang ini mobil, panoramic sunroof itu sebenarnya gede. Cuma bahkan sampai nggak ke belakang sini, saking gedenya gitu. Tapi bagus ya, karena nggak ke belakang sini, nggak memotong headroom kita. Jadi headroom masih oke lah di sini. Lampu-lampu LED, masih ada AC di belakang sini, USB-A, USB-C, jadi tidak anak tiri USB-A doang atau USB-C doang, ada duanya, ada dua-duanya. Ada ruang penyimpanan sini lumayan besar. Kalian mau naruh air mineral di sini masih bisa. Tuh masuk ke dalam dengan mudah. Jadi nice. Nah ini dia interior depannya. Nah sebenarnya ada 2 pilihan opsi warna interior. Ada yang full black seperti ini, ada yang warnanya cognac atau kayak ala-ala warna brand premium asal Jerman gitu ya, bagus banget ya. Kalau kami jujur lebih prefer yang cognac seperti itu. Jadi feels premiumnya lebih dapat, dan entah kenapa juga bentuk desainnya jadi berasa lebih futuristik. Kalau di sini tuh rasanya kayak malah ya kok jadi simple aja. Padahal sebenarnya secara fitur mobilnya lengkap banget.
Cuma karena memang semua tombolnya dibebet jadi satu di pengaturan layar head unit, yang which is memang rata-rata mobil China seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Neta ya. Rata-rata mobil China sekarang sudah seperti itu. Nah, yang tadi kami bilang, pengaturan mobil semuanya ada di bagian head unit. Ini kalau untuk bagi kami ya, udah berbangasain beberapa mobil gitu ya. Sejujurnya secara safety ini masih kurang bagus ya kalau semua tombol ada di layar head unit. Karena kita nggak bisa touch and feel-nya, nggak dapet tuh kayak feel ada yang di jari kita. Jadi kalau nyetir tuh kita bawanya harus lihat gitu ya, kita apa yang kita touch gitu, semuanya di bagian sini. Bahkan kayak untuk pembukaan shade dari panoramik juga dari tengah sini, untuk pembukaan nyalain lampunya, autonya, segala macamnya, adjust nutup spionnya tuh, lihat. Nutup spionnya juga dari sini gitu. Jadi semuanya di sini, bahkan kalau untuk pengaturan energi juga dia sudah juga dari sini. Dia ada beberapa drive mode, dia sudah ada Eco, Comfort, Sport dan juga one pedal driving. Jadi sudah bisa one pedal driving juga, jadi regenerative braking bisa segera mengembalikan tenaganya ke si Neta X ini gitu. Dan dia juga pengaturan auto hold-nya bahkan juga ada di bagian sini gitu ya. Pembukaan bagasi juga di bagian sini. Tuh. Buka bagasi, terus juga traction control matinya di bagian sini. Semua di sini, rear fog lamp, nyalain lampu, buka sunroof. Nggak cuma shades-nya ya, semuanya ada di bagian sini gitu ya. Jadi pengaturannya tuh agak sedikit complicated, dan bahkan tombol-tombol yang di bagian sini itu tombolnya customizable. Jadi kadang kalau kalian lagi ini di mode untuk penggantian ADAS, ini bisa ADAS-nya bisa dinyalain gitu dari bagian sini. Jadi apa ya? Lumayan mengganggu ketika kita misalnya kalau lagi gini nih, ini full layarnya lagi di layar home. Terus kalian tiba-tiba pengen tutup spion. Waduh, pengen tutup spion nih. Oh, mana ya? Kita klik dulu nih bagian sini nih. Nah tuh, bahkan pengaturan spion, angle dari spion juga dari adjust di sini. Tuh. Nih ya. Nih. Tuh. Ini yang kanan. Kalau yang kiri ngejasnya dari sebelah kiri. Jadi ini tuh tombolnya customizable. Kalian mau, kalau lagi pengaturannya tentang ADAS, ini jadi tombol untuk pengaturan jarak dari ADAS-nya, pengaturan cruise control-nya, speed-nya, segala macam. Kalau lagi tentang spion, dia akan pengaturan spionnya dan segala macamnya gitu ya. Nih, angle kacanya literally ini angle kaca. Jadi kalau mau naik turun tuh pakai tinggal turunin toggle ke bawah, naikin toggle ke atas gitu. Kayak gitu. Jadi ya, kalau kami jujur tidak prefer seperti ini. Terlalu complicated menurut kami untuk di jalan. Apalagi kalau misalnya sesimpel untuk mengatur spion ya. Lagi kayak gini, lagi masuk gang nih mau parkir gitu ya. Waduh, pencet dulu 1. Terus, wah, tombolnya baru nih berubah nih. Jadi nggak sesimpel misalnya kalau mobil-mobil normalnya kan tinggal di bagian sini, geser ke kanan, spion bagian kanan yang mau kita atur, spion bagian kiri yang mau kita atur gitu ya. Canggih sih seperti ini, canggih menurut kami. Cuma ya secara fungsi kurang baik dan bahkan secara safety juga kurang bagus gitu ya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, walaupun yang unit test kami belum, tapi memang nanti yang akan dikirimkan ke konsumen sudah diberikan update dan ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Bagus. Dia sudah ada wireless charging, terus juga sudah ada ruang-ruang penyimpanan lainnya di bagian bawah sini. Dia floating konsol gitu ya, karena memang tidak membutuhkan transmisi. Karena transmisi tuasnya ada di bagian sini. Ya semua rata-rata sekarang sudah mengikuti Mercedes-Benz ya, karena memang itu kayak pusat ya paling enak sih untuk transmisi di bagian kanan sini, karena tangannya jadi benar-benar bisa fokus di bagian setir gitu ya. Dan ada center console di bagian tengah sini yang berupa armrest juga gitu. Pengaturan kursi semuanya sudah elektrik, bagus, dan kursinya juga enak banget, tebel, dan sudah ala bucket seat. Tapi bukan bucket seat yang tipis, dia bucket seat yang tebal. Jadi side support kanan kirinya sudah bagus sekali. Sayang banget, tapi kalau spion tengahnya masih day night view mirror biasa. Belum autochromatic, electrochromatic. Dan kaca spionnya sudah ada sun visor yang sudah ada kaca dan lampunya. Dan uniknya, lampunya itu sebenarnya di-embed di belakang kacanya. Jadi biasanya kan kalau biasanya lampunya itu di luar kacanya ya, terpisah atau di bagian atas ini beberapa brand Korea gitu ya. Kalau ini kaca semua nih. Jadi tapi yang di bagian kanannya atau di bagian kiri yang di bagian sini itu jadi lampu. Cerdas sih ya, simple things yang membuat mobil ini kayak simplistiknya bagus.
Dan kalau kalian nyari tombol hazard sebelah mana, ini di atas ya. Karena rata-rata sekarang juga mobil China tombol hazardnya juga di atas. Lampu-lampu juga sudah LED, bagus, kamera 360, terus juga ada mode berkendara, lengkap lah ya. Kalau soal ADAS dan segala macamnya, cuma memang pengoperasiannya butuh penyesuaian. Oke, merasa berkendara dari Neta X ini. Since kami dipinjemin lumayan panjang nih ya, dari tahun lalu sampai tahun 2025. Ya, karena dipinjeminnya Desember sampai Januari. Jadi dipinjemin dari tahun lalu. Neta X ini jujur menurut kami kelihatan sekali Neta seperti sudah lebih dewasa ketika mengembangkan mobil ini. Ketika mereka mengembangkan Neta V, dia masih namanya perusahaan startup ya. Dari awal mereka masih menggodok gimana sih cara bikin mobil, masih coba-coba, jadilah Neta V. Yang menurut kami ya kalau di kelasnya itu sangat cukup, bahkan untuk di kelas itu lebih dari cukup gitu ya. Dan Neta X ini dia meng-establishkan lagi si Netanya. Nah, kelihatan sekali di Neta X ini sudah lebih well established. Mulai dari apa yang kita lihat, touch and feel dari mobil ini sudah lebih enak. Informasi yang ditayangkan dari speedometer juga lumayan lengkap. Di bagian kiri ada tulisan range. Dia bisa menampilkan regenerative braking-nya berapa. Dan regenerative braking-nya juga bisa diatur nih. Ada 3 level ya. 3, 2, 1 dan one pedal. Walaupun semua pengaturannya dari layar head unit. Ini agak sedikit ganggu nih ya. Ini lagi nyetir begini nih, fokus. Gak bisa nih kalau cuma tangan doang meraba begini. Gak bisa karena ya nggak hafal, karena nggak ada kayak biasanya kan ada beberapa untuk yang bisa kita raba gitu ya. Nah ini kita harus bener-bener touch dan melihat di mana, jadi sedikit memalingkan mata. Untungnya mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS, ya, jadi di mana dia bisa mengkoreksi setirnya ketika misalnya kita berpindah lane dan segala macam tuh dia bisa gitu ya. Jadi lumayan membantu ketika misalnya kalau kita memalingkan mata sedikit gitu. Walaupun sebenarnya itu sebenarnya nggak bagus ya kalau kita memalingkan mata sedikit gitu. Karena ya pasti yang namanya nyetir harus full fokus ke depan. Bahkan kan beberapa mobil sudah dilengkapi dengan head-up display supaya kita lihat itu juga ada di layar speedometer kita. Jadi nggak ke kanan ke kiri gitu ya. Sayang banget aja. Dan ADAS-nya juga lumayan lengkap sih sebenarnya. Dia juga ada adaptive cruise control. Cara mengaktifkannya tinggal kita turunin tuas transmisinya ke bawah lagi. Jadi kalau udah di D, diturunin lagi sekali lagi. Ini sudah langsung aktif adaptive cruise controlnya berserta dengan lane keeping assist dan lane departure warningnya tuh. Dia langsung udah bisa membelokkan setirnya. Walaupun ya seperti kayak ADAS lainnya, dia harus beberapa detik kita harus pegang lagi setirnya untuk memberitahu bahwa kita sudah memegang kendali, tidak kita tinggal gitu ya. Adaptive cruise control untuk mengeset distance-nya juga bisa diatur dari yang bagian kiri sini. Kita mau lebih jauh dan segala macamnya, itu yang kami bilang ya. Jadi kalau lagi mode ADAS, tombol di setir ini jadi untuk pengaturan ADAS. Kalau lagi mode entertainment, tombol di sini untuk ngatur volume kanan kiri dari next lagunya gitu ya. Kalau lagi mode spion, ganti spion gitu ya. Kadang mungkin orang awam yang belum biasa pakai mobil ini misal lagi pinjem punya orang gitu ya, untuk pakai agak lama baru bisa dapat gitu ya. Karena jadi agak sedikit complicated sebenarnya. Karena kami pegang udah agak lama, jadi ya kami udah dapat lah muscle memorinya, udah tahu nih mana nih harus ngatur yang mana gitu ya. Tapi jujur malah kalau kayak di Neta V masih lebih memudahkan karena tombol adaptive cruise controlnya ya sudah dia ada di speedometer dan dia fix, tidak berubah-ubah gitu ya. Kayak rata-rata mobil Jepang, Eropa itu rata-rata sudah fix. China nih belakangan ini sudah mulai seperti ini ya, nggak cuma brand ini lah ya, Aion begitu, terus juga kami pernah coba Leap Motor juga seperti itu. Dan rata-rata yang baru-baru juga sudah mulai naruhnya di situ. Dan tambah lagi dengan posisi duduk yang enak, dia juga punya bandingin suspensi yang juara. Dia tidak seperti Neta V yang overly empuk, overly ngayun. Mobil ini ngayunnya lebih pas, bandingan suspensinya juga lebih pas. Jadi kalau ngayun tuh nggak dikit-dikit mentok stopper, nggak dikit-dikit mentok stopper. Jadi masih enak gitu, nggak jeduk-jeduk gitu. Kalau Neta V kan beberapa kali kadang, apalagi yang belum di improve ya, itu ngayunnya agak terlalu berlebihan. Sedangkan kalau di mobil ini menurut kami masih lebih pas dan cenderung malah setup suspensinya lebih pas dibandingkan dengan beberapa rival-rivalnya. Ya rival dari mobil ini kalau bisa kita tahu dengan dimensi yang sama, dengan bandingan suspensi yang sama, itu mirip-mirip ala Atto 3, Omoda E5 gitu ya, dan Aion V gitu ya. Nah ini diantara rival-rival tersebut menurut kami ini yang bandingin suspensi paling enak sih. Atto 3 berikutnya lah nih.
Ayunannya di jembatan nih, kalian bisa lihat ya dari belakang. Kami ambil multiple angle ya, dari depan, belakang, lewat speed bumps gitu ya. Enak gitu, ngayun gitu. Dan jadi memang bener-bener mobil yang diperuntukannya ke kenyamanan. Tambah lagi dengan jok-joknya yang juga tebel banget, side supportnya enak gitu ya. Tapi memang ada sedikit minusnya di sini, yaitu adalah kekedapan kabinnya. Entah kenapa kekedapan kabinnya kami sudah coba selama beberapa lama ini ya, hampir 2 mingguan. Kami menemukan selalu problemnya adalah suara angin dari antara spion kanan dengan pilar A-nya. Ini ada suara whistling gitu ya, gitu. Satu, dan kalau kalian lagi buka shades yang panoramiknya, itu kayak suara angin mostly masuknya dari arah panoramik sini gitu. Jadi kekedapan kabin agak sedikit keganggu di bagian situ, dan suara road noise-nya juga ada kerasa. Ada suara gitu ya. Ada beberapa rivalnya yang menurut kami masih bisa memberikan kekedapan kabin yang lebih baik dibandingkan dengan mobil ini. Tapi kalau urusan kenyamanan sih, jujur ini termasuk yang terbaik di kelasnya. Dia ya ada beberapa bantingan atau beberapa speed bumps. Menurut kami lebih enak si Neta X ini. Ada beberapa kayak pothole gitu, lebih enak di Ion V gitu misalnya. Tapi untuk perjalanan jauh, misal di MBZ gitu, menurut kami lebih pas lagi di Atto 3. Jadi preference para Civities sehari-harinya lebih sering lewat jalan seperti apa? Kalau kamu, tapi kalau misalnya overall sih kami udah lebih dari cukup nih bandingkan suspensi dari mobil ini, gitu. Ditambah lagi memang setirnya nih ringan banget. Jadi untuk yang mungkin para wanita yang males ya nyetir dengan mobil setirnya berat, yang sering nyetir biar nggak cepet pegel, ini setirnya sih berat banget. Beratnya pas banget, ringan. Jadi nggak menyulitkan ketika misalnya kita bermanuver gitu ya. Karena kan beberapa mobil memang lumayan berat dan lama-lama, jadi kalau kita pakai perjalanan jauh dan banyak jalanannya yang misalnya jalan kecil, jalan gang-gang gitu, kadang menyulitkan kalau misalnya memang setirnya berat. Tapi sayang, setirnya mau kita rubah di mode sport, mau dirubah di mode comfort eco gitu, nggak ada perbedaan berat sama sekali. Jadi kadang kalau kami lagi butuh yang lebih berat untuk mendapatkan presisi dari angle setirnya, feedback dari jalanan, itu kami nggak dapatkan di sini. Ya. Jadi mau di zigzag kayak gini tuh juga ya feel-nya belum terlalu terasa lah, sejujur aja ya. Masih Omoda E5 masih punya feedback steering yang lebih enak gitu. Dan bahkan Omoda E5 bisa diatur beratnya gitu kan. Atto 3 juga bisa diatur beratnya. Ini ya nihil aja nih. Bahkan kalau digoyang-goyang begini nggak langsung zigzag nih mobilnya ini ya. Ini kami udah goyang-goyang, tapi mobilnya kayak nggak langsung ngikut gitu. Jadi nggak terlalu terkoneksi dengan jalanan. Nah, memiliki bantingan suspensi yang empuk, nyaman, enak gitu ya, agak sedikit berdampak terhadap handling dari mobil ini jujur. Ya, tuh. Wah. Jujur mobil ini lumayan limbung, harus diakuin. Karena torsinya lumayan besar, tipikal mobil listrik, dia sering banget agak over torque di bagian penggerak depannya. Jadi agak beberapa kali tadi ketika berbelok gitu ya, itu dia torsinya masih dorong kita, jadi kayak dapet understeernya, jalan understeernya masih berasa banget gitu. Ya. Tuh. Nah, dan ini ngelempar mobilnya. Ditambah lagi dengan walaupun sudah di mode sport, di traction control nih nyala ya, ini mobil masih setirnya terlalu ringan, jadi feel dari belakangnya tuh kayak nggak dapet gitu, nggak berasa gitu feel dari jalanannya. Udah gitu tambah mobilnya memang limbung banget. Kita bisa lihat bagian belakangnya tadi ketika kita berbelok ya, itu ngebuang banget, body rollnya berasa banget. Jadi dan tambah lagi misalnya kita putar balik seperti ini ya, putar baliknya lumayan cepet gitu ya. Ya tuh, ini body kami aja geser ke kiri banget gitu ya. Wajar memang mobil ini karena dia fokusnya nyaman, seperti Neta V juga ayunan suspensinya enak gitu ya. Jadi berdampak terhadap handling dari mobil ini. Bodi mobil kita, bahkan gak cuma bodi mobil yang kebanting ke lawan arah ketika kita belok yang sebaliknya gitu ya, tapi juga badan kita tuh kelempar di sini. Tapi untungnya kursinya memang side supportnya bagus, kursi joknya juga besar, jadi masih bisa keep us in place. Tapi tetap saja sebenarnya kalau secara handling mobil ini ya menurut kami sih masih agak cukup mengecewakan ya. Ngomongin soal range dari mobil ini klaimnya di 480 km.
Mobil ini dipakai jarak jauh. Kemarin salah satu tim kami selagi mengetes sekalian liburan ke Anyer gitu ya, berjalan sampai 980 km. Nah, kami menemukan range-nya, actual range dari mobil ini di 420 km. Ya, wajar karena memang klaim 480 itu juga berasal dari NEDC. Klaim NEDC memang kadang ada sedikit deviasinya dari actualnya. Kalau WLTP lebih dekat dengan actualnya, walaupun memang pasti ya tergantung penggunaan lagi kan, seperti apa, kondisi di jalan seperti apa. Kadang terlalu panas, kondisi temperatur di jalan juga mempengaruhi dari range-nya. Terus juga kondisi kita nyalain AC-nya, terus juga bisa kita harus pick up speed, dikit-dikit stop and go, atau lebih sering jalan tol, yang mana itu kelemahan sebuah EV gitu ya. Itu ngaruh banget di mobil ini. Jadi kalau selama pengetesan kami dengan metode kami, biasanya kami hanya menyelipatkan di 420 km gitu. Oke, kita akan coba akselerasi dari Neta X ini. Bagaimana mobil ini berakselerasi? Oke, kita coba ya. Kita tes akselerasinya. Dia matiin traction control dari sini. Oke. Kita matiin AC-nya. Kita lihat apakah secepat apa mobil ini berakselerasi. 3, 2, 1, go. Ya, seperti kayak mobil China ya. Start di awal tuh, padahal dia mobil listrik, abis itu instan sih. Cuma pas start di awal tuh dia nggak langsung maju gitu. Kayak ada sedikit jedanya dikit. Dan 100. Oke. 0 sampai 100 tuntas hanya dalam waktu 9,1 detik. Memang bukan yang sensasional. Kalau di kelas ini ada yang bisa tembus di kepala 7 ya, walaupun 7,9 gitu ya, ada yang 8 detikan gitu ya. Itu semua karena memang entah kenapa Neta ya, sama kayak di adiknya juga ya, walaupun dia tercepat di kelas si Neta V gitu ya. Itu dia kalau start awal kayak ada mungkin untuk safety mechanism, nggak asal biar nggak miss pedal gitu ya, asal ngegas gitu, miss acceleration. Nah dia tuh kayak agak ditahan sedikit akselerasinya. Jadi akselerasi di awal mobil ini kayak dulu, baru dia kayak udah di 20 km per jam, baru dia langsung torsi instannya kick in gitu ya. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Neta X ini? Menurut kami ini mobil punya potensi yang sangat luar biasa untuk menaikkan nama Neta di Indonesia. Dan terbukti memang Neta X penjualannya juga sudah lumayan bagus dan mengangkat derajat Neta. Bahwa mobilnya enak, lebih much better car dibandingkan dengan Neta V. Dan secara value for money menurut kami cukup oke dibandingkan dengan beberapa rivalnya yang ya secara harga masih lebih tinggi dibandingkan dengan si Neta X ini. Jadi ini mobil yang patut kalian consider untuk kalau misalnya kalian lagi cari mobil listrik dengan size se-SUV medium seperti ini, dengan desain yang pengen bisa dilihat di jalan. Karena menurut kami ini keren banget, apalagi kalau LED DRL lagi nyala ya. Ini kalau posisinya D kan LED DRL nyala, cakep banget. Gimana menurut para civitis Neta X ini? Tulis kolom komentar. Oke? Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Namanya juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt_indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Neta X ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.